Halo semuanya, saya Yayan Muhammad dari Prodi Informatika UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan belajar bersama-sama tentang induksi. Oke, mana nih? Eh, Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan induksi, mulai dari pengertian induksi, prinsip dasar induksi, serta contoh proses berpikir induktif hingga contoh dari penerapan induksi sederhana. Pengertian induksi. Nah, di sini pengertian induksi. Induksi adalah cara berpikir yang menarik kesimpulan umum dari beberapa kejadian atau fakta khusus. Contohnya kayak hari ini matahari terbit dari timur. Hari Selasa matahari juga terbit dari timur. Lusa juga matahari terbit dari timur. Nah, dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa matahari itu terbit dari arah timur. Nah, seperti itulah sebuah induksi. Jadi, proses menarik kesimpulan umum dari beberapa kejadian atau fakta. Induksi merupakan salah satu metode penting dalam matematika karena digunakan untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan berlaku untuk semua bilangan bulat positif. Metode ini sangat sering digunakan dalam berbagai pembuktian rumus matematika. Nah, induksi matematika. Induksi matematika adalah suatu metode pembuktian dalam matematika yang digunakan untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan benar untuk semua bilangan bulat positif atau untuk semua bilangan mulai dari nilai tertentu. Metode ini sangat penting karena dalam matematika ada banyak pernyataan yang berlaku untuk jumlah tak hingga bilangan. Jadi kayak 1 tambah 2 tambah 3 sampai seterusnya. Sehingga tidak mungkin dibuktikan satu persatu. Dengan induksi matematika ini cukup dibuktikan melalui pola langkah tertentu hingga seluruh bilangan dapat dinyatakan benar. Jadi kita tidak perlu untuk mencari satu-satu semuanya. Jadi kayak 1 kali 1 sampai N. Jadi kita cuma melalui beberapa proses untuk mencari kebenaran. Nah, sifat ini mirip seperti efek domino, yakni kalau domino pertama jatuh, maka domino selanjutnya akan mendorong domino selanjutnya untuk jatuh juga. Dan pada akhirnya semua domino akan jatuh juga. Nah, seperti itulah induksi matematika. Oke, masuk ke prinsip dasar induksi matematika. Prinsip dasar induksi matematika menyatakan bahwa suatu pernyataan Pn benar untuk semua bilangan bulat positif jika dua langkah berikut ini terpenuhi. 2 apa 3 ya ini? 3 langkah. 3 langkah ini terpenuhi. Yang pertama, langkah basis, yakni membutuhkan bahwa pernyataan benar untuk nilai awal. Biasanya mulai dari N sama dengan 1. Karena 1 ini angka pertama dalam bilangan bulat positif, maka diambillah dari angka 1. Yang artinya kita mengecek apakah rumus atau pernyataan tersebut benar ketika dimulai dari bilangan pertama, ya bilangan 1 tadi. Terus yang kedua ada hipotesis induksi, menganggap bahwa pernyataan benar untuk semua bilangan N sama dengan K. Ini bukan berarti sudah terbukti, tetapi hanya sebuah asumsi benar untuk sementara untuk membantu langkah-langkah berikutnya. Jadi hipotesis itu bukan suatu kebenaran yang sudah dibuktikan, melainkan hanya kayak pembenaran sementara saja untuk melanjutkan langkah berikutnya. Jadi kayak N sama dengan 1 itu dilanjutkan ke hipotesis, jawabannya pasti benar, tetapi tidak benar seutuhnya, hanya sementara saja. Terus langkah yang ketiga yakni langkah induksi, membuktikan bahwa jika pernyataan benar untuk N sama dengan K, maka pernyataan tersebut juga benar untuk N sama dengan K ditambah 1. 1 dari bilangan bulat yang awal tadi, yakni bilangan pertama bulat positif. Jika langkah ini berhasil, maka pernyataan akan berlaku untuk semua bilangan berikutnya. Analogi sederhananya seperti domino yang tadi. Jika domino pertama jatuh, sama seperti langkah basis tadi, kita mulai dari awal. Jika setiap domino dapat menjatuhkan domino berikutnya, sama dengan langkah induksi. Oke, kita juga bisa analogikan tangga.
Jadi sekarang bayangkan sebuah tangga dengan banyak anak tangga. Untuk mencapai ke tangga paling atas, kita harus memulai tangga dari satu persatu dulu. Jadi kalau kita mau ke paling atas, kita harus mulai dari yang paling bawah, tangga pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau diselesaikan secara induksi, langkah pertama bisa dengan naik tangga yang pertama. Karena induksi itu di basis induksi dimulai dari bilangan pertama bulat positif. Kalau diumpamakan anak tangga, kita ambil anak tangga yang pertama. Hal ini sama dengan basis induksi. Kalau kita bisa naik ke tangga pertama, berarti langkah awal sudah berhasil. Langkah basis induksi ini sudah berhasil. Terus kita masuk ke langkah kedua. Dari satu tangga ke tangga berikutnya, jika dari tangga K ke K kita selalu bisa naik ke tangga ke K ditambah 1. Jadi kalau kita bisa naik ke tangga K atau tangga 1 terus naik ke tangga 1 lagi ditambah 1, maka dipastikan kita bisa naik ke tangga berikutnya sampai dengan tangga atas. Ini sama dengan langkah induksi. Jadi ini sama dengan proses langkah induksi itu. Artinya tidak perlu membuktikan semua tangga satu persatu. Cukup dengan buktikan bisa naik tangga pertama, setiap tangga membawa ke tangga berikutnya, maka semua tangga dapat dicapai. Jadi tidak perlu naik ke tangga lagi sampai atas, cukup kita buktikan sampai ke tangga 1 terus ke tangga K ditambah 1 lagi, maka kita akan bisa naik sampai ke atas. Oke. Kesimpulannya dari analogi tangga menunjukkan bahwa induksi matematika bekerja secara bertahap dan berurutan. Jadi urut dari nilai pertama bulat positif. Jangan lupa ya untuk nilai pertama bulat positif ini. Terus dari dua analogi tadi yang domino dan tangga ini, dapat dipahami bahwa induksi matematika adalah metode pembuktian yang berantai. Domino menggambarkan efek beruntun dan tangga menggambarkan kenaikan bertahap. Keduanya menunjukkan bahwa suatu langkah awal yang benar dan hubungan antara langkah yang benar akan menghasilkan kebenaran untuk seluruh proses. Jadi langkah yang benar akan hasilnya juga akan benar juga. Oke, lanjut ke di sini ada contoh pembuktian pertama. Contoh pembuktian. Oke, ini ada contoh satu soal. Mana ya? Oh, ini. Buktikan bahwa jumlah n bilangan bulat positif pertama adalah n dikali n plus 1 bagi 2. Oke, penyelesaiannya kita memiliki 3 langkah apa 2 ya? 3 langkah yang tadi, yakni basis induksi, hipotesis induksi, dan langkah induksi. Oke, kita coba dari basis induksi dulu. Basis induksi P1 benar, karena untuk N sama dengan 1 kita peroleh dari kita cek untuk N sama dengan 1 dulu, karena 1 dari bilangan bulat positif pertama. Jadi kita masukkan ke rumus ini, 1 dikali 1, satunya ini kan awalnya N, jadi kita tambahkan angka 1 dari bilangan bulat tadi, terus ditambah 1 dibagi 2. Nah, 1 tambah 1 di sini adalah 2, jadi 1 dikali 2 dibagi 2 sama dengan 1 hasilnya ya. Berarti P1 ini adalah benar. Oke, hipotesis induksi. Kita asumsikan bahwa rumus untuk N, misalnya 1 ditambah 2 ditambah 3 seterusnya sampai ditambah N, sama dengan N dikali N ditambah 1 dibagi 2. Ini disebut hipotesis induksi. Oke, langkah selanjutnya adalah langkah induksi. Mana ya? Ini langkah induksi. Misalkan PN benar,
yaitu asumsikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 seterusnya hingga sampai ditambah n sama dengan n dikali n ditambah 1 dibagi 2 adalah benar. Hipotesis induksi ini kita harus memperlihatkan bahwa P dikali N ditambah 1 juga benar, yaitu bisa dengan cara mana ya? Oh, ini yang N sama dengan K plus 1 ini. Jadi kita bisa masuk ke langkah induksi. Oke, langkah induksi, misalkan PN di sini benar, yaitu yang 1 tambah 1 tambah 3 sampai dengan tambah N sama dengan N dikali N ditambah 1 bagi 2 ini benar. Maka kita harus memperlihatkan juga bahwa P dikali N ditambah 1 juga benar, yaitu dengan cara 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai ditambah N ditambah N ditambah 1 sama dengan N ditambah 1 dikali N ditambah 1 ditambah 1 dibagi 2, yakni jadi N plus 1 nya ada 2. Kita ambilkan dari N yang awal tadi, yang N1 ini diubah menjadi N ditambah 1. Oke, lanjut pembuktiannya. Untuk menunjukkan ini benar, maka tunjukkan bahwa 1 plus 2 plus 3 seterusnya sampai tambah N ditambah N ditambah 1 sama dengan N ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan seterusnya sampai ditambah N ditambah N sama dengan 1. Nah, N ini menurut hipotesis N dikali N ditambah 1 dibagi 2. Ini bisa kita lakukan dengan manipulasi aljabar. Seperti di sini dimasukkan N dikali N ditambah 1 dibagi 2, terus ditambah N ditambah 1. Maka hasilnya akan N ditambah N dikali N dibagi 2 ditambah 1. Bisa kita lanjutkan lagi. N ditambah 1 ditambah N dibagi 2 ditambah 2 dibagi 2. Lalu di sini akan ketemu hasil dari N ditambah 1 dikali N ditambah 2 dibagi 2. Nah, selanjutnya N ditambah 1 dikali N ditambah 1 ditambah 1 dibagi 2. N tambah 1 tambah 1 ini bisa kita ambil dari yang atas, yang N ditambah 2. Karena nilainya 2, kita bisa jadi menjadi 2 ya. Menjadi 1 tambah 1 jadi 2. Yakni N ditambah 1 dalam kurung ditambah 1 terus dibagi 2. Nah, di sini apakah sama dengan yang rumus tadi? Jika sama, maka hasilnya akan benar. Jadi yang 1 ditambah 2 ditambah 3 seterusnya sampai ditambah N terus ditambah N ditambah 1 sama dengan sama dengan N1 N ditambah 1 dikali N sama ditambah 1 dibagi 2. Nah, maka hasilnya benar. Karena langkah 1 dan 2 telah dibuktikan benar, maka terbukti bahwa untuk semua bilangan bulat positif N 1 ditambah 2 ditambah 3 seterusnya sampai N sama dengan N dikali N ditambah 1 dibagi 2. Maka hasilnya benar. Oke, sekarang kita masuk ke contoh proses berpikir induktif. Maaf kalau kameranya agak getar-getar karena saya tag di atas kasur ya. Berpikir induktif adalah cara berpikir dengan melihat beberapa contoh terlebih dahulu. Kemudian dari contoh tersebut kita mencoba menemukan pola yang ada dalam Berpikir induktif adalah cara berpikir dengan melihat beberapa contoh terlebih dahulu. Kemudian dari contoh tersebut kita mencoba menemukan pola. Dan setelah kita menemukan pola atau mengetahui pola apa yang ada di dalam rumus tersebut, kita bisa membuat dugaan atau sebuah kesimpulan umum. Sebagai contoh kita lihat nih penjumlahan beberapa bilangan bulat positif secara berurutan.
Contoh pertama ada 1 ditambah 2 sama dengan 3. Terus contoh kedua, 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6. Contoh ketiga, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 10. Terus nah, kalau di sini kita perhatikan dari beberapa contoh tersebut, hasil penjumlahan terlihat membentuk pola tertentu, yakni nilai hasilnya terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah bilangan yang dijumlahkan. Jadi hasil dari penjumlahan ini juga ikut bertambah seiring kita menambahkan jumlah dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ini. Jadi terus bertambah hasilnya. Misal kita lanjutkan lagi. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 terus ditambah 5. Hasilnya akan menjadi 15. Dari contoh ini kita mulai melihat adanya pola pada hasil penjumlahan bilangan dari 1 sampai N. Dari pola tersebut, para matematikawan kemudian menemukan rumus umum untuk menjumlahkan bilangan bulat positif dari 1 sampai N, yaitu N dikalikan dengan N ditambah 1 kemudian dibagi 2. Oke, yang artinya jika kita ingin menjumlahkan semua bilangan dari 1 sampai N, kita tidak perlu menjumlahkan satu per satu. Jadi kita tidak perlu menjumlahkan dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan seterusnya. Kita cukup menggunakan rumus ini saja. Sebagai contoh sebagai contoh kita buat dari 5 tadi. Jika N sama dengan 5, maka hasilnya adalah 5 dikali 6 dibagi 2. Sehingga gini aja, kita mulai dari awal. Jadi kayak 5 ini dikali N, kita masukkan 5 ditambah 1 dibagi 2, yakni 5 dikali 5 tambah 1, 6, terus hasilnya dibagi 2, sehingga hasilnya adalah 15. Nah, nilai ini sama dengan hasil penjumlahan langsung dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Oke, dari contoh ini kita bisa melihat bahwa dengan mengamati beberapa contoh khusus, jadi kayak kita perlu 1 atau 2, 3 contoh kasus, kita dapat menemukan pola dan kemudian membuat kesimpulan umum atau dugaan. Proses ini yang disebut dengan berpikir induktif. Jadi kita bisa menghemat waktu, menghemat tenaga, tidak perlu menghitung satu persatu, kayak menghitung 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 10. Kita cukup membuat rumus saja. Jadi kalau sampai 100 ya kita coba dari 100 dikali 100 ditambah 1 dibagi 2. Nah, mungkin itu PR buat kalian, coba hitung. Oke teman-teman, masuk bab contoh penerapan induksi sederhana. Ya, ini adalah pembahasan terakhir. Tidak terasa perjumpaan kita akan segera berakhir. Contoh penerapan induksi matematika. Oke, di sini saya ada beberapa contoh. Ada satu contoh sih dari masalah perangko. Oke, saya bacakan. Di kantor pos tersedia perangko 3 sen dan 5 sen. Biaya pos pengiriman surat menggunakan kedua perangko tersebut. Buktikan pernyataan. Untuk membayar biaya pos sebesar N sen atau N lebih besar sama dengan 8, selalu dapat digunakan hanya dengan perangko 3 sen, perangko 5 sen saja adalah benar. Jadi kita disuruh membenarkan pernyataan tersebut. Oke, kita masuk ke rumusnya. Contoh penerapan induksi matematika dalam masalah perangko. Pertama, kita lihat beberapa contoh nilai awal dulu. Yakni untuk angka 8 sen. Kita bisa menggunakan dari perangko 3 sen ditambah perangko 5 sen. Maka hasilnya akan 8. Nah, 8 ini maka sama dengan 8. Seperti itu.
Terus kita juga bisa lanjut ke angka 9. Angka 9 sen ini bisa kita dapat dari sebuah 3 sen perangko, yakni 3 sen perangko ditambah 3 sen perangko ditambah 3 sen perangko, maka hasilnya akan 9 sen. Hasilnya 9. Nah, 9 apakah lebih besar atau lebih kecil dari 8? Ya, 9 adalah lebih besar daripada 8, maka pernyataan tersebut benar. Terus kita buktikan lagi nih, dari setelah 9, 10, kita pakai 10. 10 ini bisa digunakan dari perangko 5 sen, yakni 2 perangko 5 sen ditambahkan. Jadi 5 ditambah 5 maka hasilnya akan 10. Terus kita cek, apakah 10 ini lebih besar atau sama atau kurang dari angka 8? Oh, ternyata lebih besar. Jadi pernyataan tersebut benar. Terus kita coba lagi, angka 11 sen. Kita bisa menggunakan 3 sen ditambah 3 sen, 9, terus 6, terus ditambah 5 sen, yakni hasilnya akan 11. Terus kita cek lagi nih, apakah 11 ini lebih besar atau sama dengan 8? Ternyata ya lebih besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa pernyataan untuk membayar biaya pos sebesar N sen atau N lebih besar sama dengan 8 selalu dapat digunakan hanya untuk 3 sen perangko 5 sen saja. Jadi benar jawabannya setelah kita buktikan tadi. Nah, dari contoh tersebut terlihat bahwa nilai 8, 9, 10, dan 11 yang kita kerjakan tadi dapat dibuat menggunakan perangko 3 sen dan 5 sen. Hasilnya benar. Kita kasih jempol. Oke, kemudian dengan prinsip induksi, jika suatu nilai N dapat dibuat dengan kombinasi perangko tersebut, maka nilai N berikutnya juga dapat dibuat dengan menambahkan satu perangko 3 sen. Jadi kayak seterusnya, jadi angka 11, 12, 13 dan seterusnya bisa kita buat dengan perangko 3 sen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua biaya pos mulai dari 8 sen ke atas dapat dibentuk hanya dengan menggunakan perangko 3 sen dan 5 sen saja. Maka hasilnya benar. Lanjut. Sudah habis ternyata. Ya, sudah habis. Oke, ada contoh lagi nih dari susunan balok 3 cm dan 5 cm sama kayak yang tadi, tapi kita coba ubah dari perangko ke balok. Di sini tersedia balok dengan panjang 3 cm dan 5 cm. Buktikan bahwa setiap panjang N cm dengan N lebih besar sama dengan 8 selalu dapat dibentuk menggunakan balok 3 cm dan 5 cm. Oke, soal ini menunjukkan bagaimana induksi matematika digunakan untuk membuktikan suatu pola yang berlaku terus-menerus. Artinya, kita ingin membuktikan bahwa mulai dari panjang tertentu, semua panjang berikutnya dapat dibuat hanya dengan 2 jenis balok saja. Jadi ini sama kayak yang tadi, cuman ini kita pakai analogi balok. Oke, misalnya kita hanya punya balok 3 cm dan balok 5 cm. Terus pertanyaannya, apakah semua panjang bisa dibuat? Ternyata tidak semua panjang kecil bisa dibuat. Contohnya kayak panjang 1, 2, 4, 7 ini tidak bisa dibuat. Tetapi mulai dari angka 8 semua panjang dapat dibentuk. Langkah pertama, basis induksi. Kita cek berapa panjang awal terlebih dahulu untuk 8 cm ini. Jadi 8 cm ini berapa? Iya, kita cek awal dari 8 cm ini. Kalau kita analogikan, jadi 5 ditambah 3 adalah 8. Maka artinya balok 3 cm dan satu balok 5 cm ini bisa dibuat menjadi 8 cm. Seperti itu. Terus untuk selanjutnya angka 9 bisa kita buat dengan cara
3 balok sentimeter, yakni 3 ditambah 3 ditambah 3, maka hasilnya akan 9. Jadi bisa dibuat. Terus untuk angka selanjutnya yakni angka 10, ini juga bisa dibuat dari 5 balok sentimeter ditambah juga 5 balok sentimeter. Jadi hasilnya akan menjadi 10 cm. Mengapa 3 angka awal perlu dibuktikan? Ya, kenapa harus lebih dari satu pembuktian? Karena pola pertambahan yang akan kita gunakan adalah menambah 3 cm. Jadi minimal harus ada beberapa nilai awal yang sudah benar agar pola dapat berlanjut. Terus langkah kedua, hipotesis induksi. Sekarang misalkan suatu panjang K cm sudah dibuat dengan balok 3 cm dan 5 cm. Artinya panjang K tersusun dari kombinasi balok yang tersedia. Misalnya K sama dengan 14 cm. Ini bisa dibuat dengan 3 balok cm ditambah dengan 3 balok cm ditambah 3 balok cm, hasilnya 9, terus ditambah 5 cm balok, maka hasilnya akan 14. Terus langkah ketiga, buktikan untuk K ditambah 3. Jika K bisa dibuat, maka K ditambah 3 sama dengan K ditambah 3. Artinya cukup tambahkan satu balok 3 cm karena balok 3 cm tersedia, maka panjang baru juga bisa dibuat. Contoh lanjutan pola, misalnya kayak angka 11. Angka 11 ini bisa dari 8 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 5 ditambah 3. Jadi di sini harus ada angka 3-nya. Karena apa tadi ya? Ini mengapa 3 angka awal perlu dibuktikan? Karena pola pertambahan yang akan kita gunakan adalah menambah 3 cm. Jadi kayak polanya itu harus menambah 3 cm itu. Terus kita buktikan pakai angka 12. Angka 12 ini bisa dibuat dari 9 ditambah 3. Jadi dari 9 cm tadi ditambah 3 cm. Ini sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 dan ditambah 3, maka hasilnya akan 12. Terus bisa pakai angka 14 nih, angka genap dari pertambahan angka 11 tadi yang kita buktikan, terus ditambah angka 3, maka hasilnya akan menjadi 14. Dan seterusnya, semua panjang berikutnya selalu bisa dibentuk. Jadi kayak panjang 14 cm, 15 cm, 16 cm bisa dibentuk dengan cara menambahkan angka 3 tersebut dan kombinasi-kombinasi yang lainnya. Oke. Kesimpulannya, panjang awal 8, 9, dan 10 bisa dibuat. Setiap panjang yang sudah dibuat dapat ditambahkan 3 cm. Maka semua panjang N lebih besar sama dengan 8 dibentuk dengan balok 3 cm dan 5 cm. Pernyataannya terbukti benar. Seperti contoh yang pakai perangko tadi. Oke, sudah di ujung materi. Setelah contoh dalam penerapan sederhana, tidak ada materi lagi. Mungkin saya bisa menarik kesimpulan dari sini ya. Induksi merupakan cara berpikir yang digunakan untuk menarik kesimpulan umum dari beberapa contoh atau fakta khusus. Dalam matematika, metode ini dikenal sebagai induksi matematika yang digunakan untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan benar untuk semua bilangan bulat positif. Prinsip dasar induksi matematika terdiri dari 2 langkah utama, yakni langkah basis dan langkah induksi. Seperti yang awal kita bahas tadi, basis kita coba dari nilai pertama bilangan bulat positif dan induksi. Langkah basis digunakan untuk membuktikan bahwa pernyataan benar pada nilai awal. Sedangkan langkah induksi digunakan untuk membuktikan bahwa jika pernyataan benar untuk suatu bilangan, maka pernyataan tersebut juga benar untuk bilangan berikutnya. Ya, sama seperti perangko
sama seperti domino tadi. Jika satu bilangan ini benar, satu domino jatuh, maka domino yang lain akan jatuh juga. Sorry. Terus melalui contoh proses berpikir induktif dan contoh penerapan sederhana, seperti pada masalah perangko tadi, kita dapat memahami bagaimana konsep induksi digunakan untuk menemukan pola serta membuktikan kebenaran suatu pernyataan dalam matematika. Dengan demikian, induksi matematika merupakan metode yang sangat-sangat penting karena membantu kita membuktikan kebenaran suatu pernyataan untuk jumlah bilangan yang tidak terbatas secara sistematis dan logis. Jadi, induksi ini sangat membantu bagi kita semua untuk mempermudah, mempercepat efisiensi untuk mencari sebuah angka dari bilangan yang tak terbatas. Oke, setelah kesimpulan, terima kasih sudah menyimak penjelasan yang saya berikan meskipun agak terbata-bata. Semoga video ini dapat membantu memahami konsep induksi. Jikalau kalian memiliki saran atau masukan, mungkin bisa hubungi saya melalui komentar atau kontak saya yang ada di deskripsi. Sekian semuanya, terima kasih. One is the loneliest number that you'll ever do.